Pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungi nomor aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Oke, kita mulai saja. Tema readingan hari ini adalah orang-orang bilang kamu seperti ini. Orang-orang bilang kamu seperti ini. Artinya gini teman-teman, ya yang dibicarakan orang-orang tentang diri kamu, jika dibicarakan hal-hal positif ya, tingkatkan hal-hal positif tersebut, dan sebaliknya jika dibicarakan hal-hal negatif ya kalau memang benar diperbaiki, kalau memang gak benar ya gak usah digubris. Simple kan? Ya simple. Oke, kita mulai saja. Orang-orang bilang kamu seperti ini. Kamu sudah mampu membersihkan energi-energi negatif di dalam diri kamu. Kamu mampu membersihkan ya hubungan yang beracun itu, hubungan yang sangat toksik itu, yaitu yang dibicarakan orang-orang sekarang. Mungkin beberapa dari teman-teman saat ini, mungkin kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih spiritual, lebih religius. Di sini ada sesuatu yang kamu bersihkan, entah hubungan yang beracun, bertahun-tahun kalian jalanin dan kalian mampu membersihkan, cut off kan hubungan yang tidak baik ya, membersihkan energi-energi negatif entah di dalam diri kamu, dalam hubungan kamu, apapun yang negatif ini, yang sangat beracun ini, kamu mampu membersihkannya. Itu yang dibicarakan orang-orang di sini ya. Oke. Apalagi orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Ya, aku merasakan beberapa dari teman-teman juga ya, orang-orang bilang kamu bahwa kamu sekarang lebih self love, lebih mencintai diri sendiri, lebih ke menghadiahi diri kamu sendiri. Mungkin selama ini bertahun-tahun lamanya atau berbulan-bulan lamanya kamu selalu memberi dan memberi, lupa menerima. Kamu selalu mencintai dan mencintai, lupa mencintai diri kamu sendiri. Kamu selalu menghadiahi orang lain, lupa menghadiahi diri kamu sendiri. Dan sekarang orang-orang bilang apa ya, kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih menghadiahi diri kamu sendiri, dan lebih menjaga diri kamu gitu. Terutama ya kamu sekarang lebih penuh cinta, lebih penuh kasih sayang gitu loh teman-teman ya. Mungkin sebelumnya kamu terlalu emosional ya, bahkan beberapa itu terlalu temperamental, dan sekarang orang-orang bilang bahwa kamu lebih sabar ya, lebih rileks ya, lebih kayak kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri ya, atau sudah berdamai dengan masa lalu kamu di sini. Lebih tenang, pembawaannya lebih tenang, lebih berdamai gitu ya. Oke, apalagi ya orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Ya mungkin kalian sudah sembuh di sini, entah sembuh dari sakit mental atau sakit fisik atau penyakit ya. Kalian benar-benar sudah sembuh. Kalian mampu. Aku melihat di sini dan aku merasakan kalian mampu mendetoks, membersihkan energi negatif yang ada di dalam diri kalian. Entah kalian dengan cara apa, mungkin dengan cara meditasi, ya mungkin cara apa ya, praktek loa atau Reiki gitu ya. Tapi beberapa dari teman-teman di sini, kalian punya kekuatan, entah kekuatan doa kalian, sehingga kalian mampu membersihkan entah sesuatu yang apapun ini ya. Aku rasakan energi negatif atau beracun di dalam diri kalian. Gitu ya. Itu ya, orang-orang bilang ya, kamu lebih menghadiahi diri kamu sendiri. Mungkin di beberapa tahun yang lalu, karena saking baiknya kalian, ya saking pedulinya kalian dengan orang lain atau orang terdekat kalian selalu memberi dan memberi, kalian lupa menerima, lupa menghadiahi diri kalian sendiri. Dan sekarang ya, kamu lebih menghadiahi diri kamu sendiri. Itu lebih memprioritaskan diri kamu sendiri, karena mungkin capek ya dimanfaatin mulu, dibohongin mulu gitu ya. Akhirnya kamu ya mendingan mencintai diri sendiri aja, mendingan menghadiahi diri sendiri aja. Dan ada kartu release and surrender, dan orang-orang bilang juga kamu sekarang lebih melepaskan, lebih surrender, sudah divine, lebih berserah semua apapun permasalahan kamu, situasi kamu saat ini kepada Sang Ilahi, kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup ini. Yang aku bilang kalian lebih spiritual sekarang, lebih religius, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu.
Apapun sesuatu yang kalian genggam tadi, hati kalian, di tangan kalian, di lengan kalian, kalian sudah lepaskan, sudah ikhlaskan. Di sini itu yang orang-orang bilang. Ya, terutama dalam hubungan yang tidak sehat, hubungan yang sangat beracun itu, atau dalam diri kalian yang sangat beracun, kalian serahkan semua itu kepada Tuhan. Gitu, lepaskan semua. Ya mungkin dulu kalian sangat duniawi banget, atau sangat ketergantungan akan sesuatu dan sesuatu itu tidak sehat, addiction, kecanduan akan sesuatu dan sesuatu itu tidak sehat, dan kalian sekarang lepaskan itu dengan ikhlas. Itu yang kurasakan. Ya. Oke, aku ambil kartu tarotnya di sini ya. Oke, orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Oke. Roda keberuntungan berpihak kepada kamu. Ada awal yang baru dalam hidup kamu ketika kamu sudah bisa mengakhiri yang lama. Artinya gini ya, orang-orang bilang bahwa kamu mampu menyelesaikan sesuatu, entah sesuatu itu ya hubungan atau sesuatu yang tidak baik dalam hidup kamu mampu rilis, kamu mampu melepaskan, menanggalkannya itu, dan kamu seperti ya bayi yang baru lahir di sini. Itu ada awal yang baru dalam hidup kamu. Itu ya, kartu The Wheel di sini. Atau orang-orang bilang ada peningkatan vibrasi ya dalam diri kamu. Mungkin dulu vibrasi kamu tuh rendah banget, 2 dimensi atau 3 dimensi. Sekarang ada kalian mengalami peningkatan vibrasi menuju 4D atau 5D, menuju 4 dimensi atau 5 dimensi. Ada peningkatan level vibrasi beberapa dari teman-teman ya. Oke. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. The Magician. Ya, orang-orang bilang juga kamu sangat ajaib atau banyak sekali keajaiban yang terjadi, miracle, mujizat yang terjadi di dalam hidup kamu. Kamu mampu merubah sesuatu, melepaskan sesuatu, dan sesuatu itu tentunya tidak baik, tidak sehat. Dan kamu mampu melepaskan atau membersihkan itu. Kartu The Magician ini juga bisa diarti, orang-orang bilang kamu juga magic ya. Kamu dukun. Ya, atau kamu mampu mewujudkan sesuatu, merubah sesuatu dalam hidup kamu, dan itu menjadi kenyataan. Apakah kamu mampu menyulap sesuatu? Atau memang kamu ajaib? Atau memang kamu ini ada magicnya? Ya, namanya juga pembicaraan orang-orang ya. Kadang mereka melihat dari sampulnya ya, dan mereka nggak tahu isinya apa. Namanya juga penilaian. Nggak semua penilaian itu salah, dan nggak semua penilaian itu juga benar. Gitu. Makanya aku bilang dari awal, jika dibicarakan orang-orang hal positif tentang diri kamu ya, dan tingkatkan hal-hal positif itu. Dan sebaliknya, jika dibicarakan hal-hal negatif, kalau memang benar ya perbaiki aja sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Kalau memang nggak benar yang dibicarakan, yang nggak usah didengar, nggak usah digubris. EGP emang gue pikirin gitu, bodo amat lah gitu ya. Seperti itu ya. Itu tugasnya mulut ya, menilai gitu. Tapi kalau kita salah menilai orang juga, kita yang nanggung dosa, ya kan? Tapi biarlah itu urusan orang-orang. Entah dia bilang apa tentang diri kita semua ya, yang nanggung dosa juga dia, ya. Kalau memang ini hal-hal positif, kartu The Magic ini, orang-orang bilang kamu banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Apa yang kalian manifestasikan, yang kalian afirmasikan itu menjadi kenyataan ya. Ambil hal positifnya. Dan jika ini hal-hal negatif, kartu The Magic ini, kamu adalah seorang penyihir, santet, dukun ya. Kalau memang gak benar ya abaikan gitu ya. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Ya, kalau aku rasakan kartu The Magician ini kartu keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu. Mungkin kamu mentor meditasi, mentor loa. Ya, apa yang kalian manifestasikan itu menjadi kenyataan sekarang. Dan kartu The Hierophant di sini, orang-orang bilang juga kamu sangat spiritual, kamu sangat intuisi, kamu sangat religius. Ya, ada peningkatan spiritual dalam diri kamu. Ada kekuatan spiritual di dalam diri kamu. Hubungan kamu dengan Sang Ilahi itu lebih dekat. Ya. Itu yang kurasakan di sini, teman-teman. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Kamu adalah seorang pemimpi. Ya. Apapun mimpi-mimpi kamu, sekarang beberapa yang menjadi kenyataan. Gitu ya. Walaupun di sini kamu sedikit bukan sedikit ya. Terlalu banyak pilihan, terlalu banyak maunya, tapi ya penting ya. Bermimpi tinggi itu penting supaya kita semangat untuk bekerja gitu. Atau kita nggak bermimpi ya, jadinya kita malas-malasan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu ya. Kamu adalah seorang pemimpi, walaupun terlalu banyak pilihan ya. Tapi ya apapun mimpi kalian, beberapa sudah menjadi kenyataan di sini.
gitu ya. Dan orang-orang bilang juga kamu terlalu pemilih ya. Mungkin beberapa dari teman-teman kamu tuh adalah seorang pemilih, penganalisis, peneliti ya, atau terlalu banyak memilih, entah memilih persahabatan, memilih suatu hal ya, apapun itu ya. Itu yang dibilang orang-orang. Dan orang-orang juga membicarakan ini tentang kamu cepat tergoda dengan suatu hal sih. Mungkin itu di masa lalu ya. Kamu cepat tergoda dengan suatu hal, dan suatu hal itu berapa tidak sehat, tidak baik. Tapi kamu mampu membersihkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sehat itu di dalam diri kalian. Itu yang kurasakan. Ya. Ya, karena di sini seseorang lagi memilih sesuatu, tapi apa yang kalian pilih ini, yang kalian impikan ini, ada yang menjadi kenyataan. Ya. Walaupun berjalannya itu lambat gitu ya. Gitu. Lambat. Tapi ada yang terwujud gitu ya. Oke. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Penuh cinta, penuh kasih sayang. Aku rasakan berapa dari teman-teman baru saja sembuh sih. Entah baru aja sembuh dari hubungan-hubungan yang sangat beracun, baru saja pergi dari orang-orang yang sangat beracun, baru saja membersihkan diri dari hubungan yang beracun, hubungan yang toksik itu ya. Atau baru sembuh dari sakit mental, sakit fisik atau penyakit. Ada energi penyembuhan, energi membersihkan diri kalian, itu yang kurasakan di sini. Energi melepaskan ya. Dan beberapa dari teman-teman juga di sini orang-orang bilang kamu sekarang lebih kayak sudah union dengan diri kamu sendiri, sudah lebih berdamai dengan diri kamu sendiri, atau sudah berdamai dengan masa lalu kamu, lebih mencintai diri sendiri di sini ya. Ya, sudah bertemu dengan self love ya, sudah bertemu dengan diri sejati kamu, itu sih ya. Atau orang-orang bilang ya kamu seorang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, sangat empat, belas asihnya itu tinggi di sini teman-teman. Dan mungkin beberapa kalian adalah individual wanita bercerai atau individual pria bercerai di sini. Kalau kamu adalah seorang single mom, individual wanita bercerai di sini ya, orang-orang bilang kamu sosok yang sangat dewasa, sosok mother figure dalam diri kamu, sosoknya keibuan. Kartu The Empress itu ya sosoknya mengayomi, merawat, berkelimpahan, belas asihnya tinggi, sangat kreatif. Saat ini kamu melahirkan mimpi-mimpi kamu, dan mimpi-mimpi kamu itu menjadi kenyataan. Energi Virgo, Gemini, Taurus, Aquarius, Leo, Scorpio itu strong banget di sini. Ya, kalau kamu single dad, seorang duda, individual pria bercerai di sini yang nonton ini, orang-orang bilang kamu sosok ayah yang baik untuk anak-anakmu. Sosok ayah yang baik, yang dewasa, yang bijak, dan energi feminim strong di dalam diri kamu. Mungkin kamu sosok pria yang sangat empat, belas asihnya tinggi dan gak tegaan. Sosok pria yang mengayomi, merawat ya. Dan kartu The Empress ini juga aku merasakan orang-orang bilang juga ini terkait melahirkan ya, entah kamu melahirkan ide-ide kreatif kalian, melahirkan mimpi-mimpi kalian, dan itu menjadi kenyataan ya. Itu yang aku rasakan di sini ya. Dan orang melihat kamu sosok yang dewasa sih, entah kamu seorang wanita, seorang pria nonton ini, sosok yang lemah lembut, penuh kasih sayangnya tinggi. Ketika kamu sudah membersihkan diri kamu, ketika kamu sudah mendetoks ya, aku rasakan mendetoks energi negatif atau hubungan yang sangat beracun di sini. Beberapa yang membicarakan kalian orang dari masa lalu ya, mungkin mantan, teman sekolah dulu, terutama mantan sih. Mantan melihat perubahan kamu, bahwa kamu sudah lebih mencintai diri sendiri, lebih menghargai diri kamu sendiri ya, lebih kayak kamu udah sembuh, kamu sudah berdamai dengan masa lalu, atau sudah berdamai dengan mantan, sedangkan mantan ini masih menunggu kamu. Oh ya. Ya, orang dari masa lalu ya bicarakan kalian di sini teman-teman ya. Mungkin kamu dilihat dengan Scorpio, Virgo, Taurus, Gemini, Aquarius, Leo ya. Terutama Scorpio, Taurus kencang banget di sini teman-temanku ya. Oke, aku ambil beberapa kartu lagi, dan ini menjadi kartu penutup dari pembacaan aku ya. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang, artinya dari aku ambil kesimpulan dari beberapa kartu yang aku bacakan, ada hal positif ya, ada perubahan positif di dalam diri kamu, dan orang-orang sangat sangat mengagumi atas perubahan ini. Entah dulu kamu negatif banget, atau kamu selalu dalam hubungan yang tidak sehat, selalu menjalin hubungan yang beracun, atau orang-orang yang dilihat dengan kamu sangat beracun, dan kamu mampu melepaskan, meng-cut off-kan orang-orang beracun tersebut gitu. Kamu mampu membersihkan diri kamu, dan orang-orang salut ya dengan perubahan kamu ini. Tidak ada hal-hal negatif di sini ya. Oke. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Mungkin beberapa dari teman-teman di beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada masalah keuangan di sini ya. Mungkin titik terendah banget, titik tersulit banget dalam hidup kamu. Ada masalah seputaran finansial, dan sekarang ya ada peningkatan di finansial kamu. Ya. Kamu memanifestasikan sesuatu, apa yang kalian manifestasikan di sini, dan itu menjadi kenyataan. Roda keberuntungan berpihak kamu. Padahal dulu kamu gak punya apa-apa. Itu yang dibicarakan orang-orang di sini ya.
Mungkin kamu single mom atau single dad anak satu gitu ya teman-teman ya. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Beberapa dari teman-teman yang terjadi 5 tahun atau 8 tahun yang lalu pernah terjebak dengan suatu hal yang membuat kalian membuat kalian gak bisa melihat apa-apa, membuat kayak kalian dibutakan, kayak kalian terpenjara, tersabotase diri, terperangkap dengan suatu hal. Tapi salutnya kalian bisa keluar dari sesuatu yang terjebak ini. Kalian bisa melepaskan apapun yang membuat kalian terikat, apapun yang membuat kalian itu ketergantungan, kecanduan akan sesuatu dan itu tidak sehat, dan kalian mampu melepaskan, menanggalkan itu. Entah dalam percintaan kalian dibutakan di beberapa tahun yang lalu, sering dimanfaatin, dibohongin, ya intinya tidak sehat lah, yang sangat beracun, tapi kalian mampu melepaskan itu, mampu menyingkirkan apapun suatu hal yang buat kalian terjebak gitu ya. Entah kan dibutakan cinta, dibutakan apa di sini yang buat kalian tersesat gitu dengan dunia kamu gitu ya. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Kamu sosok yang penuh percaya diri sih, aku rasakan gitu ya. Dan beberapa yang aku udah jelaskan tadi, angka 888, mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka 8888. Orang-orang bilang bahwa kamu sekarang tuh banyak jalannya, banyak rezekinya, banyak peluang yang datang ke kamu. Dan aku melihat dari beberapa mimpi kalian di masa lalu, 1-2 mimpi kalian udah aku jelaskan tadi, ini sudah menjadi kenyataan. Kalian sudah bisa menggenggamnya gitu. Ya, karena kalian adalah seorang dreamer, seorang pemimpi itu ya. Mimpi kalian menjadi kenyataan. Padahal di beberapa tahun yang lalu aku rasakan kamu pernah terjebak. Entah terjebak apa? Terjebak cinta, terjebak utang piutang, terjebak pinjol. Apapun yang buat kalian terjebak, tersabotase diri, terperangkap dengan suatu hal ini, dan kalian bisa keluar. Dan orang-orang salut dengan kalian ya. Orang-orang bilang kamu seperti ini sekarang. Kartu sword di sini artinya beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kalian di sini pernah kayak mengalami stres, depresi, sakit fisik, apapun ini yang membuat kalian itu lelah banget, menguras tenaga, menguras emosi dan air mata. 8 pedang mengelilingi kalian dan 10 pedang menusuk kalian, tapi kalian bisa bangkit. Entah kalian pernah kena magic, kena santet, kena sihir, atau apapun yang buat kalian di sini kayak terjatuh, terperangkap, terjebak, tapi kalian bisa bangkit. Kalian bisa menyembuhkan diri kalian sendiri. Atau kalian pernah mengalami sakit berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya, seperti ada energi negatif yang bersarang di dalam tubuh kalian. Dengan kekuatan doa kalian ya, kalian mampu membersihkan energi negatif ini yang bersarang di dalam tubuh kalian. Itu yang kurasakan ya, terutama orang dari masa lalu ya. Aku lagi kembali, terutama orang dari masa lalu yang membicarakan kalian di sini, entah mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan rekan kerja, siapapun orang dari masa lalu, atau teman sekolah dulu, teman semasa kuliah dulu, membicarakan kalian. Artinya mereka membicarakan perubahan kalian, perubahan positif di dalam diri kalian di sini ya. Dan aku melihat siapapun orang dari masa lalu yang terhubung dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, alias beberapa ya, kalian dealing dengan mantan, dan mereka nggak bisa melupakan kebaikan yang kamu pernah berikan kepada mereka, kepada si dia ini ya. Orang dari masa lalu bilang ya bahwa kamu sosok yang baik, royal, nggak pelit, romantis, penuh kasih sayang ya. Kamu sosok yang tulus ya. Entah apa yang kamu lakukan, kebaikan apa yang kamu lakukan kepada seseorang di masa lalu ini, dan seorang dari masa lalu ini, beberapa mantan, gak bisa melupakan kebaikanmu, dan mereka merindukan kamu. Mereka stuck di memori, mengingat memori kenangan-kenangan bersama kamu di masa lalu. Tapi kamu sudah berubah. Mungkin dengan mantan ini di masa lalu kalian menjalin hubungan yang sangat tidak sehat, sangat beracun, atau mantan kamu yang sangat beracun ini ya gak bisa melupakan kebaikanmu, ketulusanmu, keromantisanmu bersama si mantan ini di masa lalu. Kamu sosok yang peduli sih, sosok yang baik di mata orang ini atau di mata orang dari masa lalu ini ya. Dan orang-orang bilang juga, entah nih kamu dealing dengan mantan, siapapun yang bicarakan kalian di sini ya, kamu sosok yang sangat kreatif ya, optimis, semangat, penuh percaya diri menjalani hidup ini, dan kamu tidak mudah menyerah. Makanya kamu ya mengalami peningkatan dalam hidup kamu. Padahal di beberapa tahun yang lalu si dia ini atau mantan ini bilang yang kamu gak baik-baik saja, kamu titik terendah banget, terpenjara, terperangkap, terjebak dengan suatu hal. Tapi kok kamu bisa bangkit ya, kok kamu bisa keluar dari situ gitu, dan menjadi sosok seseorang yang sekarang mungkin lebih spiritual, lebih religius, atau kamu kayak sudah berdamai dengan masa lalu kamu. Tapi di masa lalu, walaupun kamu di titik terendah, titik tersulit ya, kamu tetap melakukan hal-hal baik. Makanya orang dari masa lalu atau orang-orang ini mengingat kebaikan yang pernah kamu lakukan ke mereka gitu, dan mereka tidak bisa melupakan itu. Dan orang-orang ini bilang kamu sosok yang tegas sih, tegas, cerdas, detail, logika. Mungkin ya cara bicara kamu juga tajam atau cara bicara kamu penuh menyakitkan juga. Mungkin itu hal-hal yang tidak baik ya, kalau memang benar ya harus diperbaiki. Orang-orang bilang ya kalau kamu ngomong tuh ya tajam banget, tegas banget, detail banget, berlogika banget ya, atau memang kamu pintar berkomunikasi gitu ya. Tapi aku rasakan ya banyak hal-hal positif yang dibicarakan orang-orang tentang diri kamu ya. Kamu juga seorang yang
punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi. Itu yang dibicarakan orang-orang. Tidak mudah menyerah, ya. Mungkin beberapa dari teman-teman, kalau kamu seorang wanita yang nonton ini ya, kamu tomboy atau ya kamu pintar ya menyeimbangkan energi feminim dan energi maskulin di dalam diri kamu. Kamu gak takut. Mungkin kamu suka mengendarai motor sendiri, ya, atau suka traveling, ya, suka koleksi motor, dan koleksi motornya itu lebih ke, ya, kalau kamu wanita ya, motor-motor yang biasa dipakai pria gitu ya. Memang kamu gak takut, pemberani gitu loh teman-teman. Tapi di balik itu juga kamu sosok yang baik, penuh kasih sayang. Ya, karena beberapa di sini kamu sudah union dengan diri kamu sendiri. Kamu mampu membalanskan ya energi feminin dan energi maskulin di dalam diri kamu. Begitupun jika kamu adalah seorang pria yang nonton ini ya, kamu mampu membalanskan energi maskulin dan energi feminin di dalam diri kamu. Begitu. Zodiak tambahan ada Cancer, ada Leo, Pisces ya. Mungkin itu saja. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya. Subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.